Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Solo Sasebila dan teman saya Abdul Zafar Zulkarnain. Kami di sini akan membuat video tentang penyajian data statistik inferensial berupa pengujian hipotesis double mean berbantuan program SPSS. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pengujian double mean untuk sampel besar dan sampel kecil. Pada pengujian double mean untuk sampel besar dan sampel kecil, kita menguji perbedaan di antara dua populasi. Khususnya, kita menggunakan dua sampel acak, bebas atau independent random sample dari dua populasi yang berbeda. Misalnya, laki-laki dengan perempuan, rumah tangga berpendapatan tinggi dengan rumah tangga berpendapatan rendah, dan sebagainya. Jadi, kita menggunakan dua sampel bebas untuk mengestimasi dua populasi yang berbeda secara mencolok. Kita sedang menggunakan sampel-sampel dari dua populasi, tetapi membuat hipotesis-hipotesis tentang populasi-populasi tersebut. Uji hipotesis dua populasi ini dilakukan untuk memperbandingkan hasil pengamatan pada dua populasi untuk variabel yang sama. Dengan demikian, akan ada dua sampel yang berasal dari dua populasi juga. Masing-masing sampel dapat memperlihatkan karakteristik yang berbeda. Melalui uji hipotesis ini, kita akan melihat apakah perbedaan tersebut tetap terjadi bila kita mengamati dengan menggunakan satu variabel. Perbedaan uji hipotesis sampel besar dan sampel kecil. Untuk sampel besarnya memakai uji Z. Jumlah sampelnya yaitu 30 data. Lalu memakai skala interval atau rasio. Sedangkan sampel kecil menggunakan tes Z dan juga tes T. Jumlah datanya kurang dari 30. Juga bisa menggunakan skala interval dan rasio. Untuk jumlah sampel kecil dapat digunakan tes T dan tes Z. Dan tes Z digunakan apabila kedua populasi yang diperbandingkan berdistribusi normal. Sedangkan tes T digunakan bila populasi yang diperbandingkan tidak berdistribusi secara normal. Langkah-langkah pengujian double mean untuk sampel kecil. Yang pertama yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. Rumusan hipotesis 0 ini memiliki pengertian bahwa kedua rata-rata populasi yang diuji sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau HA atau H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. Rumusan hipotesis ini memiliki pengertian bahwa kedua rata-rata populasi yang diuji memiliki perbedaan yang signifikan. Bila arah penelitiannya sudah dapat diduga atau satu arah, maka perumusan hipotesisnya yaitu hipotesis alternatifnya menjadi mu1 lebih besar daripada mu2 atau mu1 min mu2 lebih besar daripada 0. Rumusan hipotesis alternatif ini memiliki pengertian bahwa rata-rata populasi pertama lebih dari rata-rata populasi yang kedua. Selanjutnya yaitu mu1 lebih kecil daripada mu2 atau mu1 min mu2 lebih kecil daripada 0. Rumusan hipotesis alternatif ini memiliki pengertian bahwa rata-rata populasi pertama kurang dari rata-rata populasi yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik yang digunakan bila jumlah sampel kurang dari 30 yaitu adalah tes T. Langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi atau nilai alfanya. Taraf signifikansi ini tidak memiliki nilai yang pasti. Nilai ini ditentukan oleh si peneliti. Nilai signifikansi yang biasa digunakan adalah 1%, 5%, ataupun 10%. Semakin besar nilai alfanya, maka semakin besar pula kemungkinan hipotesis nulnya ditolak. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai kritis. Batasan nilai kritis ini ditentukan dengan nilai alfa berdasarkan tabel T dengan derajat bebas. Nah, derajat bebas dalam pengujian ini didapat dari N1 plus N2 dikurang 2. Daerah kritis ini dapat digambarkan sebagai berikut yang terlihat di gambar. Nah, misalkan
apabila alfa berada di dua sisi atau dua arah. Nah, yang digambar itu merupakan uji dua arah. Nah, langkah yang kelima yaitu melakukan perhitungan dengan rumus. Sudah tertera di situ bahwa rumusnya yaitu sama dengan T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar SP 1 per N1 plus 1 per N2, dimana SP itu bisa dicari dengan cara akar dari N1 min 1 S1 pangkat 2 plus dalam kurung N2 min 1 tutup kurung S2 pangkat 2 per N1 plus N2 min 2. Langkah yang terakhir atau yang keenam yaitu mengambil keputusan atau kesimpulan. Hasil perhitungan tes T dibandingkan dengan daerah kritis untuk menentukan apakah H0 ditolak ataupun diterima. Untuk uji satu arah, H0 diterima jika T hitung lebih besar min alfa atau T hitung lebih kecil daripada alfa. H0 ditolak jika T hitung lebih kecil dari min alfa atau T hitung lebih besar daripada alfa. Untuk uji dua arah, H0 diterima jika T hitung berada di antara setengah alfa atau min setengah alfa lebih besar dari T hitung lebih besar daripada setengah alfa. H0 ditolak jika T hitung kurang dari min setengah alfa atau T hitung lebih kecil daripada setengah alfa. Langkah-langkah pengujian double min untuk sampel besar. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 mu I1 sama dengan mu I2 atau mu1 min mu2 sama dengan 0. Rumusan hipotesis 0 ini memiliki pengertian bahwa kedua rata-rata populasi yang diuji sama atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Hipotesis alternatif atau HA. Mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Rumusan hipotesis alternatif ini memiliki pengertian bahwa kedua rata-rata populasi yang diuji memiliki perbedaan yang signifikan. Apabila arah penelitiannya sudah dapat diduga atau satu arah, maka perumusan hipotesis alternatif menjadi mu1 lebih besar dari mu2 atau mu1 min mu2 lebih besar daripada 0. Rumusan hipotesis alternatif ini memiliki pengertian bahwa rata-rata populasi pertama lebih dari rata-rata populasi kedua. Mu1 kurang dari mu2 atau mu1 min mu2 kurang dari 0. Rumusan hipotesis alternatif ini memiliki pengertian bahwa rata-rata populasi pertama kurang dari rata-rata populasi kedua. Selanjutnya, langkah yang kedua menentukan taraf signifikansi atau alfa. Alfa merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menentukan daerah penerimaan hipotesis 0 atau daerah penolakan hipotesis 0. Nilai ini disebut pula sebagai daerah kritis. Nilai signifikansi yang biasa digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga, menentukan nilai kritis. Apabila alfa bersama dengan perumusan hipotesis alternatif membentuk daerah kritis, rumusan hipotesis alternatif digunakan untuk menentukan arah atau satu sisi atau dua sisi, sebelah kanan atau sebelah kiri. Batasan nilai kritis ini ditentukan dengan nilai alfa berdasarkan tabel Z. Misalnya, uji hipotesis satu arah sebelah kanan akan dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu langkah yang keempat, melakukan perhitungan dengan rumus. Rumusnya yang dimana X1 itu rata-rata sampel populasi pertama, X2 rata-rata sampel populasi kedua, S1 itu standar deviasi sampel populasi pertama, S2 standar deviasi sampel populasi kedua, N1 jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua. Lalu langkah yang kelima, mengambil keputusan atau kesimpulan.
hasil perhitungan TZ dibandingkan dengan daerah kritis untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Untuk uji dua arah, HO diterima jika Z hitung berada di atas satu satu setengah alfa atau min satu setengah alfa. Lebih besar Z hitung lebih besar dari setengah alfa. H0 ditolak jika Z hitung kurang dari setengah alfa atau Z hitung lebih dari setengah alfa untuk uji satu arah. Untuk uji satu arahnya, H0 diterima jika Z hitung lebih dari min alfa atau Z hitung kurang dari alfa. H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min alfa atau Z hitung lebih dari alfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal sampel kecil. Contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi. Nah, berikut kalian bisa melihat ini adalah datanya yang berjumlah 10 prodi politik dan 10 prodi sosiologi. Dengan taraf signifikan 5%, lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi dengan asumsi variansi sama. Nah, di sini kita akan menggunakan uji T karena jumlah dari sampelnya yaitu kurang dari 30. Nah, baik, kita misalkan mu 1 sama dengan prodi politik yaitu X bar 1, mu 2-nya sama dengan prodi sosiologi yaitu X bar 2. Nah, kita yang pertama yaitu mencari rata-rata dari X bar 1-nya, di mana tadi kita mencari yaitu rata-rata dari prodi politik ini dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan banyaknya nilai yaitu 10 nilai. Dan ketemulah hasil 72,1. Begitu pula dengan yang prodi sosiologi, kita jumlahkan semua nilainya, kemudian bagi banyaknya nilai yaitu 10, ketemulah 66,5. Kemudian kita mencari standar defisiasi yang ke-1 dan kedua dengan cara seperti ini. Dengan caranya yaitu nilai dikurang rata-rata yang pertama dan kita jumlahkan semua, kemudian per 10 dikurang 1. Kemudian ketemulah hasilnya ini yaitu 11,63. Kemudian begitu pula dengan yang kedua yaitu ketemu 11,93. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu yang pertama dengan cara merumuskan hipotesis, di mana H0-nya yaitu mu 1 sama dengan mu 2, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. H1-nya yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2, yaitu ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Tahap yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi nilai alfa untuk mendapatkan T-tabel dengan degree of freedom-nya yaitu sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Di mana tadi kita diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu 5%. Kemudian kita ubah menjadi 0,05 kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini merupakan pengujian dua arah. Kemudian ketemulah hasilnya 0,025. Kemudian degree of freedom-nya yaitu N1 plus N2 dikurang 2, di mana nilai yang pertama yaitu jumlah nilainya 10, begitu pula jumlah nilai yang kedua yaitu 10 dikurang 2 yaitu 18. Kemudian kita lihat ke T-tabelnya, tadi 0,025 dan degree of freedom-nya yaitu 18. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah sampai ke angka 18 di sini. Nah, ketemulah di angka 2,101. Jadi nilai T-tabelnya yaitu 2101. Nah, untuk uji statistiknya kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus yang tadi sudah tertera dan angka-angka yang sudah diperoleh yang tadi sudah dicari pertama, kemudian
ketemulah T hitungnya 1,064. Nah, yang berikutnya keempat yaitu menentukan kriteria ujinya, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, di mana jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Kita memakai kriteria yang ini. Nah, tadi kita balik lagi ke hipotesisnya. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Dan kita bisa lihat sendiri di sini ada apa ini Kim namanya Kim? Grafisnya, Kurva. ya kurva, bahwa tadi kan kita mengetahui T tabelnya di sini 2101, di sebelah kanan berarti positif, kalau di sebelah kiri berarti negatif. Nah, karena kita tadi sudah saya bilang kita menggunakan uji dua arah, jadi ada di kanan dan ada di kiri. Dan kita tadi sudah ketemu dengan T hitungnya bahwa 1,064. Nah, berarti jatuh di sekitar sini sebelum 2101. Berarti kalau dia jatuh di sini, berarti H0 diterima. Kalau dia jatuhnya di sekitar sini yang diarsir, berarti H0-nya ditolak, begitu pun di sini. Jadi kalau jatuh di sini, H0 diterima. Maka dari itu kesimpulannya H0 diterima. Setelah kita mengetahui cara dengan manual, kemudian kita akan beralih ke penerapan dengan menggunakan SPSS. Tadi kita telah mengetahui data-data dari nilai-nilai ini, kita telah taruh di Excel, kemudian kita buka SPSS. Nah, di sini kita ketik variabel view, kemudian di name kita ketik yang pertama tadi ada nilai. Kemudian yang kedua ada prodi. Di mana nilai ini skalanya kita ubah menjadi nominal dan prodinya kita ketik value sini dengan value 1, yaitu kita kasih prodi politik, kita kemudian add value 2, kita kasih prodi sosiologi. Kita add lagi, kemudian mencet OK. Setelah itu kita beralih ke data view. Sudah terlihat di sini nilai dan prodi, kemudian kita tinggal copy paste aja nilai di sini. 10 pertama kita copy paste. Karena nilai yang pertama kita copy tadi ada nilai produk lagi dan tadi kita sudah kasih simbol 1, kita tinggal pencet aja 1 di nilai prodi sini. 1. Kemudian kita pencet enter dan dia akan keluar sendiri yaitu prodi politik. Kemudian begitu pula dengan ke bawahnya. Tinggal pencet simbolnya 1 dan enter. Kemudian kita copy paste juga yang prodi sosiologi 10 nilai. Kemudian kita taruh di bawah sini. Tadi karena prodi sosiologi simbolnya 2, kita pencet aja 2. Lanjut enter, dia akan muncul sendiri. Kemudian begitu pula sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita pencet analyze, kita pilih complements dan independent sample t-test. Kemudian kita pencet dan nilainya kita pindahkan, kemudian dengan prodi juga kita pindahkan ke grouping variable. Nah, di sini kan belum bisa dipencet OK, karena kita harus define grup terlebih dahulu. Tadi grup 1 kita simbolkan 1 kan, grup 2 kita simbolkan 2. Kemudian continue, baru kita mencet OK. Nah, di sini telah keluar, kita bisa melihat, kita akan membaca hasil dari SPSS ini. Apakah sama hasilnya dengan hasil manual yang tadi kita telah cari, di mana
nolnya itu diterima. Nah, di sini terlihat yang pertama yaitu grup statistik. Ini merupakan deskriptif, yaitu kita bisa melihat bahwa prodi politik jumlah nilainya 10, rata-ratanya itu 72,1, standar defisiensinya itu 11,62. Untuk prodi sosiologi jumlah nilainya 10, men atau nilai rata-ratanya itu 6,5 dan standar defisiensinya itu 11,92. Nah, di sini kalau yang di tabel yang di bawahnya kita bisa melihat bahwa di sini ada Levens Test for Equality of Variance. Nah, Levens Test ini untuk menentukan variansi dari variabel yang kita gunakan sama atau tidak variansinya. Nah, untuk uji variansi ini kita bisa untuk uji variansi ini kita bisa merumuskan dengan H0 di mana sigma satunya itu seperti ini, kita bisa lihat sendiri, sudah saya siapkan. Nah, sini uji variansi dengan hipotesis di mana H0-nya itu 0 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat di mana variansi kedua populasi adalah sama atau homogen. Untuk H1-nya yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat di mana variansi kedua populasi adalah berbeda atau heterogen. Nah, untuk uji ini nih kita bisa menggunakan uji F atau uji signifikasi p-value. Tapi karena uji p-value ini lebih mudah, jadi kita menggunakan uji p-value di mana kriteria ujinya itu jika p-value-nya itu kurang dari alfanya 0,05 maka H0 ditolak. Jika p-value-nya lebih besar daripada alfanya 0,05 maka H0-nya diterima. Nah, jadi tadi kita lihat bahwa di sini p-value-nya yaitu 0,978 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau lebih besar maka H0 diterima. Nah, kita lihat kalau H0 diterima yang ini berarti datanya yaitu homogen. Nah, kalau kalau homogen itu jadi kita bisa menentukan kita akan menggunakan yang atas ini yang equal variance assume atau yang equal variance not assume. Apabila datanya homogen maka kita akan menggunakan yang atas. Jadi kita menggunakan yang atas. Nah, kita bisa lihat bahwa T hitungnya yang atas yaitu 1,63 dan T tabelnya kan tadi kita sudah cari dengan manual yaitu 2101. Nah, maka T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Seperti ini. Nih, H0 diterima. Jadi sama saja seperti yang kita sudah lakukan dengan pengujian manual. Contoh soal untuk sampel besar. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan penghasilan guru sekolah dasar di kota dengan guru sekolah dasar di desa. Pada guru sekolah dasar di kota lebih dipilih sebanyak 50 guru sebagai sampel. Rata-rata penghasilan guru sekolah dasar di kota adalah Rp800.000 dengan standar deviasi 2.000. Untuk guru sekolah di desa dipilih sebanyak 40 guru dan diketahui rata-rata penghasilan mereka adalah Rp500.000 dengan standar deviasi 3.000. Pada pengujian ini digunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Langkah pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan guru sekolah dasar di kota dengan guru sekolah dasar di desa. Pada penelitian di atas, dapat diasumsikan bahwa penghasilan guru sekolah dasar di kota lebih besar daripada guru sekolah dasar di desa. Sehingga rumusan hipotesis alternatifnya atau HA adalah mu1 lebih besar daripada mu2 atau mu1 min mu2 lebih besar daripada 0. Penghasilan guru sekolah dasar di kota lebih
dari penghasilan guru di desa. Lalu selanjutnya menentukan uji statistik yang sesuai. Karena kedua jumlah sampel lebih dari 30, yaitu N1-nya 50 dan N2-nya 40, maka uji statistik yang digunakan adalah tes Z. Langkah yang ketiga menentukan taraf signifikansi. Pada penelitian ini, peneliti telah menentukan nilai alfa sebesar 0,05. Apabila kita lihat pada tabel untuk distribusi kurva normal, maka akan didapat nilai Z sebesar 1,645. Titik 1,645 inilah yang akan membatasi daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0. Jelas, perhatikan teman-teman, di sini saya akan mencari tabel Z. Jadi tadi kan nilai alfanya itu 0, nilai alfanya itu 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Sedangkan nilai Z-nya itu 0,05. Jadi 0,5 dikurang 0,05 yang hasilnya 0,45. Nah, cari di tabel tabel Z itu nilai yang tidak melebihi dan kurang dari 0,45. Nah, di situ ada nilai 0,4495 yang berada di baris 1,6 dan di kolom 0,04. Lalu ketemu hasil 1,6 dan 0,4. Lalu dijumlahkan 1,6 tambah 0,4 hasilnya 1,64. Jadi nilai Z tabelnya 1,64. Lalu yang selanjutnya melakukan perhitungan dengan rumus Z hitung untuk dua rata-rata populasi. Pada penelitian tersebut diketahui X1-nya 800.000, S1-nya 2.000, X2 500.000, X2 3.000. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Jadi nanti kalian tinggal masukkan rumus yang sesuai pada soal yang ada, lalu ketemu hasilnya yaitu 543,21. Lalu yang terakhir mengambil keputusan atau kesimpulan. Oleh karena nilai Z hitung lebih besar daripada nilai Z tabel atau alfa, maka kita menolak hipotesis nol. Hal ini tergambar dalam gambar di bawah ini sebagai berikut. Bisa dilihat kurvanya itu. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah penghasilan guru sekolah dasar di kota lebih besar dari penghasilan guru sekolah dasar di desa. Saya menambahkan sedikit tentang kurva ini. Tadi kan Tabel sudah dicari oleh April, ketemu dengan nilainya yaitu 1,645. Ini merupakan uji satu arah. Kemudian tadi T hitungnya sudah dicari juga oleh Akil, ketemu di angka 54,3. Jadi jatuhnya adalah sesudah Tabel yaitu 1,645. Seharusnya di sini tuh diarsir. Nah, karena dia jatuh di daerah yang penghasilan, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi tadi HA-nya yaitu penghasilan guru sekolah dasar di kota lebih besar daripada penghasilan guru sekolah dasar di desa. Oke. Terus baiklah, sekian presentasi kami mengenai penyajian data statistik inferensial berupa pengujian hipotesis double mean berbantuan program SPSS. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah. wabarakatuh.